Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi hadana ila subulis salam. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allahu ta'ala fi ayatihil karimah a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi syadid. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah rahimakumullah, pemirsa yang budiman. Salam sejahtera, salam cinta, salam bahagia, salam suka. Mudah-mudahan teristimewa bagi kita, khusus yang ada di tempat pengajian majelis ta'lim, umumnya muslimin muslimat, mukminin mukminat dimanapun mereka berada. Hadirin yang berbahagia, mengawali perjumpaan di pagi menjemput siang kali ini, mari kita sama-sama ucapkan ayat suci Al-Quran lafaz alhamdulillahi rabbil alamin, atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Kuncinya yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, juga nikmat sehat lahir dan batin. Kenapa nikmat sehat lahir dan batin dipentingkan, diperlukan? Karena banyak orang yang badannya sehat tapi jiwanya sungguh sakit alias tidak sehat. Mana buktinya? Survei membuktikan. Mana ada orang-orang yang mau dan suka, senang untuk menjemput keberkahan melalui pengajian. Banyak yang tidak maunya, banyak yang tidak sukanya, banyak malasnya dibanding dengan maunya. Oleh karenanya, sekali lagi kita selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan di pagi yang sangat cerah ini. Bersyukur kita diberikan kesehatan, bersyukur kita bisa bersalaman, bisa duduk bersama dengan besti, dengan sahabat, dengan teman-teman seperjuangan. Kita harus merasa bangga, Bu. Orang lain belum tentu bisa duduk bersama dengan kita, tapi kita masih bisa bertahan duduk bersama-sama untuk mencari melalui ilmu ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ridho Allah tidak serta-merta diturunkan seandainya manusia itu punya penyakit malas, tidak mau menjemput dan tidak mau datang bareng-bareng berjamaah untuk belajar mencari ilmu.
Betul apa betul? Betul. Salawat berikut salam senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Habibanal Karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, para tabi'innya. Mudah-mudahan semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada semuanya. Amin. Amin astajib ya rabbal jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu mau dimuliakan oleh Allah? Ibu mau bahagia? Ibu mau diridhoi olehnya? Bagaimana caranya? Mari kita sama-sama simak di pertemuan kali ini mengambil judul yaitu Suara Bumi. Jadi dengan singkat waktu ini, bukan 1 jam untuk semua, tapi hanya beberapa menit saja untuk semua. Pada kesempatan ini tema yang ibu bawa yaitu suara bumi atau cerita bumi. Dari mana asalnya, referensinya mana? Ada di salah satu kitab halaman 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqalu annal ardo tunadi. Naon cenah Bu? Kulla yaumin khamsata marratin. Sesungguhnya bumi setiap hari selalu menyapa, memberitahu kepada semuanya dengan jalan yang 5, dengan cara yang 5. Setiap hari 5 putar, 5 balik, berulang-ulang terus menyapa, memberitahu, memperingatkan kepada makhluk yang ada di punggungnya. Contohnya kita. Mana salah satunya yaitu taqulu ya bna adama tamshi ala dhahri wa masiruka ila batni. Awalan nidain tegese pertama sapanya itu bumi adalah taqulu. Dia ngomong, ya bna adama, wahai anak-anak Adam, wahai orang-orang, wahai makhluk-makhluk yang ada di punggung kami, yang ada di permukaan bumi. Tamshi ala dhahri, engkau bebas berkeliaran, engkau bebas bertindak apa saja, engkau tidak memikirkan masa depan engkau. Sekarang bebas mau kemana saja, mau ngaji, mau enggak, mau malas, mau enggak, silahkan, tidak menuruti apapun. Tamshi ala dhahri wa masiruka, ingat kamu akan kembali ila batni, kepada atau dalam perutku. Semuanya ada dalam genggaman bumi. Di dalam perut bumi itu, kata bumi, di dalam perut itu banyak hewan-hewan yang akan memakan daging-dagingmu yang selama ini dipoles, di skincare segala macamnya, nanti akan habis dengan belatung, dengan ular, dengan kalajengking, dengan hewan-hewan yang ada di perutku, semuanya akan memakannya. Ingat kamu, jangan sembarangan bertindak asal jalan semaunya, jangan sembarangan mengikuti ajaran nafsu syaitonir rajim. Itu kata siapa Bu? Kata Bu, kan tadi judulnya apa? Suara bumi. Selalu mengingatkan itu bumi. Bagaimana kita orang yang ada di punggung bumi atau di permukaan bumi, ingat enggak bahwa kita pasti akan pulang, bahwa kita pasti akan dibawa, tidak ada satupun yang tertinggal. Benar Bu? Ada peribahasa begini, ya yang namanya mati itu tanah tidak akan dibawa. Betul, emas pun tidak akan dibawa. Benar, harta segala macam jabatan apapun itu yang ada di permukaan bumi tidak akan pernah dibawa. Tapi yang dibawa hasil mengolah bumi. Ketika kita mengolahnya benar akan meraih kenikmatan. Ketika kita mengolahnya tidak benar atau salah, maka kita akan celaka dan pasti celaka. Nauzubillahi min. Nah itu sudah diperingatkan kok ke bumi.
Kamu harus ingat, walaupun banyak ini banyak itu, semua suka, semua ini suka itu suka, banyak segala macamnya, tapi ingat, waspadalah mata duamu, kedua matamu, kedua telingamu, bibirmu, alat peraba, dua kakimu, dua tanganmu, semuanya akan dihadapkan kepada yang menciptakan dan yang memberikan, Rabbul Alamin. Oleh karenanya, hasil daripada survei membuktikan di majelis taklim pengajian itu bukan hanya untuk memamerkan bahwa oh ini orang sudah beriman, oh ini imannya sudah naik, oh ini imannya kurang, masih kurang. Bukan ke hal itu, bukan jeda di situ, tapi ingat tujuan daripada hidup kita adalah berbakti kepada Allah, bersyukur kepada Allah, semuanya lillahi, untuk Allah, lillahi karena Allah, berusaha lillah, mengaji lillah, berdakwah lillah, memperjuangkan bendera-bendera Islam yang selama ini banyak orang yang akan menghancurkan bendera kita. Apakah kita tidak sedih? Apakah kita tidak nangis? Apakah kita tidak merasa ngeri? Ingat Bu, kejadian peristiwa di hari yang lalu, 3 hari yang lalu, 2 kereta yang saling, karena bukan berarti harus menyalahkan salah satu sama lain, koreksi. Oleh karena itu, hikmat daripada kejadian itu yaitu si pengendara itu sudah tahu, dikasih tahu batas yang tidak boleh melewati jam segini itu diterobos. Artinya bagi kita yang namanya kalau misalkan orang menerobos, Bu, ya terus berdiri di kaki sendiri, tidak mengendahkan, tidak memperhatikan perintah Allah, celaka. Itu di dunia sudah begitu, yang mati berapa? Kerugian bukan hanya 100 juta. Apalagi kita hidup di dunia ini, Bu. Kalau kita melawan kepada perintah Allah, tidak melaksanakan perintah Allah, merasa enak, merasa happy, merasa enjoy di dunia, tidak memikirkan bahwa masa depan kita seperti apa, tidak memikirkan orang lain, tidak memikirkan orang sekitar, itu namanya pelanggaran. Akhirnya celaka. Hukum di dunia masih ada tebus menebus, hukum di dunia masih ada tahun bertahun, tapi hukum dari di akhirat, ingat itu Bu. Itu merupakan tanbihun, peringatan, tadkiratun, peringatan bagi semua, siapa saja harus tahu rel mana yang harus dijalani. Jangan melewati batas, sudah ada waktunya saling membagi, saling menghormati. Ini bagian rel ini bagian ini bagian ini. Kalau seandainya orang sudah melewati rel punya orang ditabrak sama kita, ya celakalah. Itu di dunia, Bu. Apalagi di akhirat. Hukum Allah tidak bisa diganggu gugat. Hukum manusia ada sistem rosi dan murtasi. Tapi hukum akhirat, hukum Allah sama sekali tidak ada yang bisa mengganggu dan mengubahnya. Kalau sudah merah ya merah, kalau sudah putih putih, kalau sudah hitam hitam. Bisa dimengerti, Bu? Nah, kedua, wasani takulu yabna adama takulul alwana ala dhahri wa takulu kadin bibatni. Ingat, kamu sekarang makan apa saja, melihat apa saja, bertindak apa saja, bebas semaumu. Tapi kalian atau kita harus tahu, harus ingat, wa takulu kadidan bibatni, akan dirusak semua jiwa ragamu, sehebat apapun manusia, tapi tetap kalau sudah di luar bagian, di luar jangkauan, dia ada di dalam perut bumi, semuanya rusak. Nauzubillahi. Oleh karenanya bagi kita setelah mendengarkan penjelasan ini, pembahasan pengarang ulama itu, kita harus mawas diri. Kita harus menghitung diri.
Bagaimana kita supaya bisa menyelamatkan? Ingat, di zaman kaum Nabi Musa banyak jamaahnya yang sisa hanya 2 orang saja. Ini enggak mau, ini enggak mau, ini mogok, ini sudah malas, ini sudah malas. Sisanya tinggal 2. Selama 4 tahun menurut satu sejarah, sisa tinggal 2. Singkat cerita, singkat kisah historis itu adalah Nabi Musa ketika keluar Nabi Musa ketika keluar. Terus 40 hari kata Allah tunggu. Jamaah yang tidak mengikuti aturan Nabi Musa, melawan kepada Nabi Musa, tunggu tanggal main. Akhirnya pas malam 40 akan diberikan balai yang gedenya luar biasa, sehingga mega-mega itu bendung semua, hitam semua. Akhirnya menjerit semua jemaah yang 40 di waktu malam 40 itu, menjerit semua meminta kepada Allah, ya Allah, turunkan dan pertemukan Nabi Musa bersama kami. Kami ingin bertemu dengan Nabi Musa. Tuh kan, penyesalan ada di mana? Di akhir. Para ulama, para kiai, para pendai selalu mengajak inilah itulah, dijelaskan mengenai ilmu fikih, mengenai ilmu tauhid, mengenai ilmu tasawuf. Ini yang harus, ini yang tidak harus, ini yang dilarang, ini yang makruh, ini yang haram. Semuanya sudah dijelaskan. Bukan tidak mengerti, tapi kayaknya tidak terlalu jauh untuk memahami. Ya cukup duduk saja di majelis taklim. Itulah kelemahan orang Muslim. Beda dengan orang-orang Jepang, beda dengan orang-orang Inggris. Kata ibu, ngapain harus sana ke sana? Ya yang namanya namanya kalau istilah kita, yang namanya hidup harus melihat orang lain walaupun beda agama, beda prinsip, tapi kita harus bisa mencontoh dalam kehidupannya, dalam mengatur dirinya, mengatur usahanya, mengatur waktunya. Mereka itu kenapa berhasil? Karena seperti itu. Kelemahan umat muslim, kelemahan orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, kelemahannya malas. Betul Bu? Menuruti nafsu syaitonir rajim. Kata setan, engkau sekarang jadi mengikuti, sekarang semakin banyak pengikut-pengikut setan, bukan pengikut-pengikut para ulama dan para kiai, malah mengikuti perintah-perintah setan. Nanti penyesalannya. Ulaika humul khosirun. Sekarang bisa senyum, sekarang bisa jalan, sekarang bisa bebas, tapi nanti akan pasti perhitungan semua jam, semua menit, semua umur yang ada yang berhubungan dengan yang namanya makhluk. Betul apa betul Bu? Betul. Jadi pada kesempatan ini baru 2 yang diceritakan walaupun singkat mengenai suara bumi yang menjadi peringatan bagi penduduk, bagi orang-orang yang ada di permukaan bumi. Jangan terlalu leha-leha, jangan terlalu keenakan, harus mikir bahwa hidup ini tidak akan selamanya. Hidup ini tidak akan mudah, hidup ini tidak akan selamanya kaya, hidup itu tidak akan selamanya miskin, hidup itu tidak akan selamanya di atas, pasti ada di bawahnya. Ingat ke situ. Kalau orang sudah tidak mengingat ke hal itu, ke rel itu, ke rumus itu, ya udah, ngaji enggak mau, sholat enggak mau, bergabung enggak mau, silaturahmi enggak mau, terus duduk di dunia, tinggal di dunia, hidup di dunia. Apa kerjaannya? Apa? Ingat, kita ada yang menciptakan, ada yang memberi. Dua mata kita diberi, 2 telinga kita diberi oleh Allah, semuanya diberi oleh Allah. Kalau semuanya diambil sama yang punya, Rabbul Alamin, terus kita punya apa? Tidak punya apa-apa kan? Nah, itulah hidup. Hadirin yang berbahagia, pemirsa yang beriman. Sadarlah wahai manusia, dunia panah takkan lama, pasti kembali padanya Gusti yang Maha Kuasa. Penyesalan pasti terasa di hari yang tak ada berdaya, alam
mahsyar, selalu menantinya surga neraka itu yakin adanya. Bumi langit juga menangisnya, tak ridho dibuat-buat dosa maksiatnya. Manusia nuruti nafsu syaitannya. Salatullahi wassalamullahi ala man bil huda. Salatullahi wassalamuhu ala nabiyina. Betul Bu, betul. Ibu takut, Ibu sieun, bukan takut dan ini, tapi kita harus siap. Bukan hanya satu kata siap, harus siap. Artinya ketika kita menunduk, kita melihat ke kanan, melihat ke kiri, melihat ke atas, melihat ke bawah, bahwa kita, oh ternyata kita hanya sementara. Harus sadar diri Bu. Orang-orang yang tidak mau mengaji, orang-orang yang malas, orang-orang yang menjauhkan dirinya dari ulama, dari kiai, dari orang-orang yang berilmu, salah satunya oleh Allah susah miliknya rizkinya. Balai selalu, cobaan selalu menghampirinya, selalu datang. Coba-coba orang-orang menjauhkan diri dari orang-orang yang berilmu, orang-orang yang diberikan oleh Allah cahaya. Suatu saat awal akhir itu orang itu hidupnya tidak merasa tenang, tidak merasa berkah. Karena keberkahan oleh Allah diangkat, dihilangkan, tidak ada keberkahan dalam kehidupan. Sungguh rugi. Rugi enggak Bu? Oleh karenanya mari kita sama-sama koreksi diri, koreksi jiwa kita, keluarga kita untuk menghadap Sang Ilahi, Sang Pencipta. Dunia ini semakin mahir, dunia ini semakin tajam, dunia ini semakin terbuka semua, karena orang-orang itu semuanya aneka berwarna. Ada yang ngikuti ini, ada yang ngikuti aliran ini, ada yang ngikuti ini, segala macam. Banyak orang-orang yang mempengaruhi mereka. Dengan cara itu, dengan kita mencari ilmu, selalu rajin belajar, selalu rajin bertanya kepada yang tahu, baik itu teman ataupun siapapun. Mari kita sama-sama kerjasama memegang bendera Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita satu, berkesatuan bersama, berjamaah, ada di dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya kita ingin sama-sama, mudah-mudahan ya kita nanti di akhirat sama-sama. Mau sama-sama gimana? Di dunia pun jarang ketemu. Ada ketemu seminggu sekali, itu pun waktu sisa dagang, sisa usaha, sisa capek, sisa segala macamnya. Masih beruntung Bu, ada sisa walaupun sedikit, harus menyisakan. Selama 24 jam, masa kita sih tidak bisa menyisakan waktu, memisahkan waktu, mengutamakan waktu untuk menyelamatkan diri melalui sholat 5 waktu, melalui sholat rawatib, melalui sholat sunnah, dan melalui zikir, tahlil, tahmid, dan lainnya. Masa iya sih nggak bisa? 24 jam, 12 jam siang, 12 jam malam. Kalau misalkan kita tidak berbuat kebaikan pada waktu malam, siang, terus ngapain? Apakah hanya tidur? Apakah hanya menghayal ingin jadi orang kaya? Apakah menghayal hanya jadi bidadari surga? Itu namanya hayalan. Artinya tidak sesuai dengan usaha kita. Kita roja, kita optimis kepada rahmat Allah. Sesuai enggak dengan kesang kita? Sesuai enggak dengan keringat kita? Sesuai enggak dengan usaha kita selama ini di dunia? Lihat ke kanan, lihat ke kiri, lihat ke atas, lihat ke bawah. Di belakang menjadi pengalaman berharga bagi orang-orang yang belum maju baik dunia untuk menjemput akhirat kelak. Amin gak Bu? Ya Rabbal Alamin. Mungkin pertemuan kali ini
tidak panjang lebar singkat karena ada hal-hal lain yang harus dikerjakan seperti tadi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi